warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yaitu modal dasar pembangunan antara sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya alam yang melimpah. Artinya, suatu wilayah untuk melakukan pembangunan yang pesat dan cepat atau suatu negara, maka yang diperhatikan itu adalah sumber daya manusianya dulu yang memiliki kualitas. Nah, contohnya adalah negara Jepang. Negara Jepang sumber daya alamnya mungkin masih kalah dibandingkan kita, Indonesia. Tapi mengapa negara tersebut maju? Yaitu sumber daya manusianya yang sangat berkualitas. Bahkan kita ambil contoh lagi negara Singapura, negara yang sangat kecil di Asia Tenggara, lebih maju dibandingkan negara Indonesia. Singapura itu sumber daya alamnya bahkan sangat minim. Nah, bahkan kita pernah melihat beberapa meme di internet. Indonesia memiliki gunung, memiliki pantai, memiliki laut. Tapi mengapa kita tidak bisa maju? Nah, ketika kita sering melihat meme tersebut, maka kita harus berpikir, yaitu dari diri kita sendiri, dari sumber daya manusianya yang belum memiliki kualitas, sehingga kita agak lambat untuk melakukan pembangunan ataupun misalnya menjadi negara maju. Kemudian perencanaan pembangunan wilayah, definisinya yaitu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi di wilayah tersebut untuk melakukan suatu pengembangan potensi di wilayah tersebut. Artinya perencanaan pembangunan wilayah ketika suatu wilayah tersebut ada potensi yang sangat lebih, yang sangat banyak, maka pengembangan wilayah tersebut sesuai potensinya. Kita ambil contoh Kabupaten Bekasi, khususnya wilayah Cikarang, yaitu datarannya rada rendah. Maka khusus untuk wilayah industri, yaitu potensinya cocok lahannya untuk dijadikan lahan industri. Nah, untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan suatu daerah, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Dilihat suatu wilayah tersebut kira-kira pertumbuhan ekonominya kayak gimana. Kalau misalnya kita ambil wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi, mungkin kalau Kecamatan Cikarang Pusat pertumbuhan ekonominya lebih pesat dibandingkan wilayah kecamatan lainnya, contohnya Cibarusah. Kenapa? Karena wilayah tersebut sebagai pusat atau sebagai ibu kota Kabupaten Bekasi. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga adalah pengembangan pemukiman atau penggunaan lahan. Artinya pengelolaan lahan. Sebelumnya jadi sawah, sebelumnya adalah lahan sawah dijadikan sebagai lahan industri, perumahan, pemukiman ataupun pusat perbelanjaan. Maka wilayah tersebut bisa dikategorikan sudah menuju pusat ataupun pesat pembangunannya. Yang keempat adalah tingkat pendidikan atau pengetahuan masyarakat sekitar. Kita lihat, kita ambil sampelnya adalah wilayah Cikarang lagi. Kalaupun misalnya wilayah Cikarang itu dari pembangunan pemukimannya pun sangat sudah merata. Hampir di wilayah sektor Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Selatan, Cikarang Barat, lalu kemudian Cikarang Utara Timur, hampir sebagian wilayahnya sudah mengalami perubahan lahan. Dan dulu jadi sawah menjadi industri pemukiman. Lalu kemudian kelima, penggunaan teknologinya, dan yang keenam adalah budaya dalam masyarakat. Ketika suatu pembangunan wilayah lebih pesat dan cepat, maka otomatis budaya pun akan terjadi pembauran atau mengalami perubahan-perubahan sosial di masyarakat sekitar. Nah, itu adalah pembangunan wilayah. Burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places you know we never tried. But then, oh, we found some rich love. I remember
got some. Yang selanjutnya adalah pembahasan pembangunan desa. Dalam pengembangan wilayahnya, pengembangan pedesaan harus memiliki 3 unsur. Ketika suatu pembangunan desa, ini 3 unsur ini sangat penting, yaitu adanya pusat, kemudian adanya wilayah pengaruh, dan yang terakhir adalah jaringan transportasi. Desa yang memiliki potensi lebih bisa dikatakan sebagai pusat pertumbuhan atau DPP, Desa Pusat Pertumbuhan. Sedangkan desa-desa yang termasuk dalam jangkauan pengaruh pusat pertumbuhan tersebut disebut sebagai hinterland. Kita ambil contoh pembangunan desa. Contohnya adalah desa salah satu di Kecamatan Cikarang Pusat. Nah, desa tersebut sebagai desa pusat. Karena mengapa? Desa tersebut sebagai pusat ibu kota kabupaten. Nah, lalu kemudian pembangunan wilayah tersebut akan mempengaruhi wilayah desa lainnya sebagai sebagai wilayah pengaruhnya, yaitu contohnya di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi desa tersebut otomatis pembangunannya pun akan maju ataupun akan mempengaruhi sekitar wilayah desa-desa sekitarnya. Pembangunan pedesaan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemantapan ketahanan pangan. Yang kedua, penciptaan kegiatan ekonomi lokal secara beragam. Artinya kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkaitan tentang kreativitas masyarakat desa sekitar. Yang ketiga, peningkatan dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat, penguatan kelembagaan pedesaan, baik secara ekonomi maupun sosial. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Maksud peningkatan partisipasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat desa sekitar itu rasa memiliki, rasa ingin membangun desa tersebut agar menjadi wilayah pembangunan atau menjadi wilayah yang kreativitas dari desa tersebut. Yang keenam adalah peningkatan kelestarian lingkungan hidup pedesaan. Ketika misalnya desa tersebut sudah memiliki rasa ingin membangun desa ataupun membangun wilayah tersebut, maka perlu diperhatikan pula kelestarian lingkungan sekitarnya. Jangan sampai ketika itu pembangunan masuk, maka tidak memperdulikan lingkungan sekitarnya. Dari amdal, kemudian desa-desa di daerah pegunungan, ketika ada kreativitas untuk membangun desa tersebut, dikelola, hutan tersebut digusur, ataupun hutan tersebut dialihfungsikan menjadi industri atau yang lainnya. Itu sangat miris. Karena apa? Tidak memperhatikan ke lingkungan hidupnya. Oke, itu adalah pembangunan pedesaan. Lalu kemudian yang sekarang adalah pembangunan perkotaan. Indikator keberhasilan pembangunan kota yaitu tingkat perekonomian yang merata, lalu kemudian kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan pembangunan, dan mengoptimalisasikan pemanfaatan ruang. Artinya pembangunan perkotaan ini sebagai dikatakan suatu pembangunan yang sangat berhasil adalah pembangunan yang merata. Ketika wilayah kota Bekasi, kita ambil kota Bekasi, wilayah tersebut kita ambil sudah merata pemukiman. Hampir sebagian wilayah di kota Bekasi sudah rata dengan pemukiman, kemudian pusat perbelanjaan. Pembangunan kota didasarkan atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah topografi, yaitu kota pegunungan, kota dataran tinggi, kota dataran rendah, kemudian kota pesisir. Maksudnya ada pola pembangunan dilihat dari topografi, yaitu dilihat dari morfologi wilayah kota tersebut. Contohnya adalah kota pegunungan adalah yaitu dataran tinggi. Contohnya adalah Bandung.
Kemudian dataran rendah, yaitu biasanya adalah kota ataupun wilayah Tanjung Priok. Yang kedua adalah kota berdasarkan pembangunan kegiatan ekonomi yang menonjol, yaitu adalah kota pariwisata, kota industri, dan kota perdagangan. Artinya dari sudut ekonominya. Pembangunan kota berdasarkan kegiatan ekonomi, yaitu kita ambil sampelnya adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dari wilayah tersebut, kita lihat tinjauan pusat perekonomian sangat berbeda. Kita ambil dulu Jakarta. Jakarta sebagai pusat pertumbuhan atau pusat pemerintahan. Lalu kemudian Bogor. Bogor mungkin sebagian wilayahnya industri. Kita ambil contoh Kecamatan Cilengsi, Gunung Putri, lalu Cibinong. Tapi wilayah Bogor dikategorikan sebagai kota pariwisata. Lalu kemudian Depok. Depok itu dikategorikan sebagai kota pusat perdagangan ataupun pusat perbelanjaan. Dan yang Tangerang adalah sebagai pusat pemukiman dan pusat perbelanjaan, dan yang terakhir adalah Bekasi sebagai kota industri. Hampir wilayah Bekasi dijadikan sebagai pusat industri. Mungkin Depok, Tangerang, dan Bogor ya ada industri, tapi yang lebih menonjolnya sebagai kegiatan ekonomi yang menonjol tadi. Misalkan Bogor kan tadi, Bogor ya industrinya ada, tapi ketika istilahnya momen-momen liburan ataupun momen-momen istilahnya jalan-jalan, pasti kita identiknya dengan Bogor. Kita ambil sampel Jabodetabek ya. Kenapa? Karena sudah identik dengan sebagai kota pariwisata. Oke, yang ketiga adalah aspek tingkat perkembangan kota. Maksudnya adalah pembangunan kota ini mengalami perkembangan tidak? I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places you know we never tried. Didn't know we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies of worship, the Hollywood sign. And you say, hey man, nice to meet you. I should take everyone last time. And I know, I found some fake love. Oh, cause I'm out of wine, but drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, well we got money just enough. We got some parties out in the yard. We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. We had some good love. Oh, cause I'm out of wine, I drank with you all that night. Cause I'm out of wine. If we don't find money, what we got, nothing to sit up. We got some rich Get it